Shalom sekali lagi warga kerajaan. Pakai karunia itu untuk memuliakan Dia. Sebab segala sesuatu berasal dari Dia, melalui Dia, dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. How to applying the gifts? Pertama-tama kenalilah your gift. Know your gift. Gift di sini, saudaraku, adalah grace given. Grace gift. Karena itu grace tidak bisa diterjemahkan dengan satu kata bahasa Indonesia, tapi kasih karunia. Mulai ayat ke-6 dari pasal 12. Demikian juga karena kita punya karunia yang berlain-lainan. Tidak usah ingin karunia orang lain. Siapa itu pemberian. Dan seperti anggota tubuh punya karunia masing-masing. Maka saudaraku, kalau kita dikasih karunia untuk bernubuat, mari lakukan dengan iman kita. Bernubuat itu bukan meramal, saudaraku. Saya melihat Anda bertemu dengan seorang pemuda tinggi, jangkung, hitam, dan giginya putih. Bukan seperti itu, saudaraku. Tetapi membangun, menasihati, dan menghibur. Saya mulai apa yang Tuhan berikan pada saya yaitu menyembuhkan orang sakit dan pengusiran roh-roh jahat. Dan saya lakukan itu sejak pertama saya bertobat. Dan firman Tuhan berkata, kalau ada karunia untuk melayani, mari kita layani. Dengan apa? Dengan segenap hati. Kalau ada orang diberi karunia untuk mengajar, saya bisa mengajarkan firman, tapi saya bukan karunianya teacher dalam 5 jawatan itu. Saya lebih rasul gembala begitu ya. Tapi mari kita kenali dulu, baru kita bisa bertindak di dalam tubuh Kristus. Jangan lupa, to apply the gift harus ada dalam komunitas. Sebab ini tidak untuk personal, bukan untuk private, tapi for the body. Kalau ada orang dikasih Tuhan karunia hati yang murah hati luar biasa. Saya kenal beberapa orang seperti itu. Kalau tidak memberi malah sakit, saudaraku. Dia suka sekali memberi, saudaraku. Begitu murah hati. Dan kalau memberi, Tuhan berkata, lakukan dengan sukacita. Sebab Tuhan mencintai, mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kalau gerundel, ngomel, terpaksa, lebih baik gak usah. Berarti itu bukan karunia. Kalau karunia itu membuat engkau bersukacita, tidakkah kita lupa pada Tuhan Yesus bahwa lebih berbahagia, lebih diberkati memberi daripada menerima. Saya ulang kali pernah ceritakan tentang yaitu bedanya pangeran dengan pengemis. Kalau pangeran begini memberi, kalau pengemis begini. Yang mana kita? Ya, yang mana kita, saudara? Firman Allah berkata, kalau ada karunia menasihati, baiklah kita menasihati. Salah satu karunia yang Tuhan berikan pada saya adalah to be an encourager, to encourage. Parakaleo itu artinya mendampingi orang dalam kesusahan, mendampingi orang yang sedang sedih. Bersukacitalah bersama yang bersukacita, dan bersedihlah, menangislah bersama yang berduka. Sebab banyakan di dunia ini sakitnya SMS, ya, susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Tapi anak Tuhan yang penuh Roh Kudus, yang ada karunia, bersukacita bersama yang sukses dan bersedih buat yang gagal. Karena itu, saudaraku, bila Roh Kudus bekerja, jangan lupa apa yang saya sampaikan minggu yang lalu. Pertama, persembahkan tubuh kita di atas altar, anggota tubuh kita, supaya kita tahu kehendak Allah, apa yang baik, berkenan, dan sempurna. Kiranya mencapai kesempurnaan, karena nama Tuhan ada di atas kita. God bless you, warga kerajaan. Amin.